kita bisa sarapan di pagi hari. Karena di luar sana mungkin belum, masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan karena sakit misalnya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan hari ini dan bisa makan hari ini ya. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa. Anak-anak solihah sudah tahu kan doanya ya? Kita berdoa bersama-sama ya. Malam ya. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Sudah tahu hari ini akan belajar apa, Nana? Baca matematika, Ustaz. Iya. Belajar pecahan dan desimal. Bentuk pecahan dan desimal. Iya. Yaitu tentang pecahan ya. Slide-nya sudah tampil ya di layar masing-masing ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama Ustaz Nasir ya. Lahir di Situ Bondo, kemudian saat ini bertempat tinggal di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan insya Allah nanti ke depannya untuk pelajaran matematika dan IPA, Ustaz yang mengajar ya. Baik. Sebelum kita memulai, Ustaz bacakan dulu ya, ada penuntut ilmu. Yang pertama harus ikhlas niatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian harus bersungguh-sungguh ya. Harus bersungguh-sungguh, bersemangat. Kemudian kita bisa mengikat ilmu dengan cara apa? Dengan cara menulisnya. Sebelum pecahan, materinya tentang apa ya? 100. Tentang persen. Tentang persen ya. Oh iya, baik. Tentang persen. Sudah paham ya tentang persen ya? Coba Ustaznya. Jelaskan sedikit lagi ya tentang persennya. Misalnya 25% itu sama dengan berapa nanti dia? 25/100, Ustaz. 25/100. Kalau misalnya 7% itu sama dengan 7/100. Kalau misalnya ada orang menjual ayam, dia punya ayam sebanyak 20 ekor ayam. Dia punya 20 ekor ayam.
Yang sudah terjual sebanyak berapa? 20% misalnya. Ternyata yang sudah terjual sebanyak 20%. Jadi berapa ekor ayam yang sudah terjual, maka tinggal kita kalikan saja ya. 20% dikali 20. Jadi sama dengan 20 per 100 dikali 20. Kemudian 20 dikali 20 berapa anak-anak lihat? Ada yang tahu 20 dikali 20? 400. 400. 400 dibagi 100? 4. Jadi jumlah ekor ayam yang sudah terjual sebanyak 4 ya. Udah nggak apa-apa, kamu aja. Oke. Masih ingat ya materi ini ya? Atau contoh yang lain itu di halaman 6 ya. Jadi di halaman 6 silakan dilihat ya. Di halaman 6 itu ada ayo berlatih titik 1 atau ayo berlatih 1. Yang nomor 2, Pak Roni membeli 60 meter kabel. Pak Roni membeli 60 meter kabel. Nah, ternyata kabel yang sudah digunakan oleh Pak Roni, kabel yang sudah dipakai sama Pak Roni itu sudah sebanyak 20%. Yang ditanya berapa meter kabel yang sudah digunakan oleh Pak Roni? 12 meter. 12 meter. Berarti 20%. 20% dikali 60 ya. 100 dikali 60 meter. Baik. 20 dikali 60 berapa Nana Salihah? 1.200. 1.200. Kemudian dibagi 100 jadi berapa? 12 meter. Jadi 12 meter. Jadi yang telah digunakan oleh Pak Roni sebanyak 12 meter ya. Jadi yang digunakan sebanyak 12 meter. Kalau misalnya ditanya berapa sisa kabel yang dipunyai oleh Pak Roni, maka sisa kabelnya 60 meter kurang 12 meter. Oh iya, jadi sisa kabelnya yaitu 48 km. dikurangi 12 ya. Jadi sisa 48 meter. meter. Seperti itu ya. Ya.
Silakan kalau belum dicatat yang pekan kemarin silakan dicatat terlebih dahulu. Sudah dicatat, Ustaz. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Nah, Catat, Ustaz. kenapa? Kenapa nggak? Kecatat tadi, kurang dikit doang. Sudah dicatat. Belum habis. Yang ini. Yang nomor 2 ya. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Kita akan belajar tentang bentuk desimal. Bentuk desimal itu selalu berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Jadi ada komanya. Jadi seperti 0,8 itu sama dengan 8/10. Bagaimana mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal? Ada dua cara. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi berpenyebut bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Atau dengan cara pembagian, yaitu membagi pembilangnya dengan penyebut. Contoh misalnya 8/10. 8 ini namanya pembilang. Hasilnya Kalau yang di atas 0,8. pembilang, yang di bawah namanya apa, Nana Solihah? Nyebut. Penyebut. Sampai sini paham ya? Paham, Ustaz. Jadi kalau misalnya ada 0,7 itu sama dengan berapa? 7/10. 7/10. Jadi 0,7 itu sama dengan 7/10. Atau dibaca 7/10. 7/10. Kemudian kalau misalnya Aduh. ya 0,21 itu sama dengan 21/100. 21/100. Jadi ini dibaca 7/10. Yang di bawah dibaca 21 per 100. Ini paham ya? Insya Allah paham, Ustaz. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jadi yang di atas namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut.
Kalau misalnya 6,200 per 1000 Ustaz. Baik, sudah ya. Kita lanjut ya. Ustaz. Contoh, ayo berlatih 4. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi bentuk desimal. 5 sama dengan 0,4. 1/4 sama dengan 0,25. Oke, kita coba ya. Yang nomor 1, misalnya 2/5. Cara pertama, kita ubah penyebutnya ke dalam bentuk 10, 100, 1000, dan seterusnya. Karena 5 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 10, maka akan kita ubah ke dalam bentuk 10. Jadi caranya yaitu dengan 2/5 dikali 2/2. Aku bagi kamu. Jadi 5 dikali 2 berapa Nana Solihah? 10. 5 dikali 2 10. Kemudian 2 dikali 2 4. 4. Jadi 2/5 sama dengan 0,4. 0,4. Atau cara yang lain yaitu dengan pembagian. Misalnya dengan cara pembagian yaitu dengan cara 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa ya. 2 dibagi 5 tidak bisa. Jadi kita bantu dengan 0 ya di sini ya. Jadi kita bantu dengan 0, kemudian 20 dibagi 5 berapa? 20 dibagi 5 berapa Nana Solihah? 4. 4. Jadi dengan cara yang pertama ataupun dengan cara yang kedua hasilnya sama-sama 0,4 ya. 0,4. Lebih mudah cara pembagian atau yang mengubah penyebutnya Nana Solihah? Pembagian. Yang pembagian ya, yang mudah ya. Kita coba lagi yang nomor 2 ya. Apa yang ini mau dicatat terlebih dahulu? Silakan kalau ingin dicatat terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Kalau sudah, kita coba yang nomor 2. Nomor 2 yaitu 1/4. 4. Kita ubah penyebutnya yang mana? Ya 4 ya, penyebutnya yang 4. Kita ubah penyebutnya 4 ini menjadi ke dalam bentuk 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kira-kira 4 bisa kita ubah ke dalam bentuk apa? 100. 100, Ustaz. 1/4 dikali 25/25. 25 ya. 4 dikali 25 ya. Iya. Kemudian ini juga 25. Sehingga 1 dikali 25 25. 25
4 kali 25, 100. 100 ya. 100 Jadi Sama dengan 0,25. 0,25. Kalau cara pembagian bagaimana ya? 1 dibagi 4. dibagi 4 Berbagi 4, 0, Dengan 0 ya. Jadi 10 dibagi 4. 10 dibagi Tidak bisa ya. Kita cari yang 2. dekat dengan 10. 4 2. dikali 2. Jadi 8 ya. 8. 10 dikurangi 8. 2. 2 2. Tambah 0. 20 20 dibagi 4, 5. ya. 20 dibagi 4. 5. 5 kali 4 20. 5 kali 4, 20. Iya, 20 kurang 20, jadi 6. 20. Ini 0 ya, akhirnya ya. Jadi dengan cara pembagian juga hasilnya 0,25. 25. Ada ini paham ya? Silakan dicatat terlebih dahulu. Harus dicatat. Sudah Ustaz. Silakan dicatat. Sudah ya? Sudah Ustaz. Baik, kita coba yang lain ya. Nah, kalau yang ini mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Seperti yang di awal tadi. Kalau misalnya 0,25 kita ubah ke dalam pecahan menjadi 25/100. Balikan. Kemudian karena 25/100 ini belum sederhana ya, karena masih besar angkanya dan bisa dibagi dengan EB-nya, maka kita bagi dulu dengan SPB-nya. Jadi ya kita ubah ke dalam bentuk sederhana. Contohnya di sini 0,25. 0,25 itu sama dengan 25 per 0,25 sama dengan 25/100. Nah, dari 25/100 ini kita cari FPB dari 25 dan 100. Ternyata FPB-nya itu adalah 25. Ada yang ingat mencari FPB gimana caranya? Masih ingat? Masih. Masih ingat. Kita coba ya, 25. 25 sama dengan 5 kuadrat. Ya, 5 kali 5 ya. Kemudian 100 itu 2 dikali 50. Kemudian 100 sama dengan 2 kali 5/2 dikali 25. Dan yang terakhir 5 kali 5 ya. Jadi faktorisasi dari 25 yaitu 5 kali 5. 5 kali 5 atau 5 kuadrat. Kemudian kalau yang 100 2 kuadrat kali 5. 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Nah, kita cari yang sama. Kita cari yang sama di sini. Angka yang sama yaitu 5 dan 5 kuadrat. 5. Kuadrat. Yaitu 5 kuadrat dan 5 kuadrat. Jadi SPD-nya yaitu 5 kuadrat. 25. 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5 ya. Iya. 5 kali 5 yaitu 25. Maka pecahan ini kita bagi dengan 25. 25 kita bagi dengan FPB-nya sehingga kita bisa menyederhanakan pecahan tersebut menjadi 1/4. Baik, kita mulai dengan soal ya. Panjang banget. 0,3 sama dengan 3/10. Baik.
Kita coba nomor 1. 0,3 itu sama dengan 3/10. 3/10. Nah, ternyata 3 dan 10 tidak punya FPB. Jadi ini sudah paling FPB-nya sederhana. 1. Kenapa? Baik. Jadi ini tidak ada FPB-nya ya. Jadi apa? Ini sudah paling sederhana. Kemudian soal yang lain, misalnya nomor 2, 0,8. 0,8 sama dengan 8/10 8/10. sama dengan 4/5. Bisa kita bagi dengan FPB-nya. Kita cari FPB-nya berapa? FPB-nya 2. 2 Ustaz. FPB-nya yaitu 8 2. sama dengan 2/3. 10 sama dengan 2 kali 5. 10 sama dengan 2 kali 5. Jadi FPB-nya yaitu 2 ya. Karena apa? Karena 8 itu sama dengan 2/3. Kemudian 10 itu sama dengan 10 2 sama kali dengan 2 kali 5. Jangan 2 kali 5 Ustaz. Sama dengan 2 kali 5. Nah, kita cari angka yang sama. Kita cari angka yang sama yaitu 2 dan 2. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang pangkat 3 atau yang pangkat 1? Kita ambil yang pangkatnya yang terkecil ya. Iya. 1. Nah, kita ambil yang pangkatnya terkecil yaitu 2. Jadi 8/10 kita bagi dengan 2/2. 8 bagi 2 sama dengan 40 bagi 2 8 5. dibagi 2 berapa? 4 Ustaz. 4. 4. Kemudian 10 dibagi 2 5. 5. 5. Salah. 8 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. 0,12 sama dengan 12/100. Sama dengan Sampai sini dulu ya. Silakan dicatat. Mana sudah Ustaz? Ya. Bentar. Mana sudah Ustaz? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Lanjut nomor 3. Untuk sisa soal kita masih ada waktu ya. Bentar. Kalau masih ada waktu, kita coba soal-soal yang lain ya. Yang ini sudah dicatat ya. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Mau coba soal yang mana? Yang nomor 10 aja Ustaz. 675 sama dengan 675/1000. Nomor 10 yaitu 0,675 Sama dengan 675/1000. 675/1000. Mau kita cari FPB-nya? Mau Ustaz. Kita cari FPB-nya ya, 675. Dibagi 2 tidak bisa ya. Kalau dibagi 3
Bagi 3 bisa tidak? Bagi 3 ya. Yaitu 2, 5. Kemudian 225 dibagi 2 tidak bisa ya. Dibagi 3. 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Dibagi 3 bisa tidak? Bisa. Bisa lagi ya. Yaitu berapa? 75. 75. 75 dibagi 3 bisa tidak? Bisa. Nanti bisa. 75 dibagi 3 25. berapa? 25. Jadi 25. 5 kali 5. ya. Jadi 675 itu 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Silakan dicatat dulu sampai sini ya. Iya, Ustaz. Bentar ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ada dicatat ya. Sudah, Oke. Ustaz. Mikrofonnya atau mic-nya silakan dimatikan kalau tidak bicara ya. Biar teman-temannya tidak terganggu ya. Ya, Ustaz. Kita coba cari faktorisasi dari 1000-nya. 1000 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. 1000 dibagi 2 bisa tidak? 500. Itu Bisa, Ustaz. 500 dibagi 2 250. 250. Kemudian dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Dibagi 2 bisa. 125. Yaitu 125. 125 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. 125 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Bisa. Kemudian dibagi 5 Tidak. Bisa. Bisa. dibagi 5 bisa ya, yaitu Dibagi 5. 5 kali 25. 5. 25 dibagi 2 tidak bisa ya. Dibagi 3 juga tidak bisa. Jadi 5 kali 5. Kita cari faktorisasi dari 1000 yaitu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian 5-nya pangkat 5 pangkat 5-nya 3. pangkat 5-nya pangkat 3. Dikali 5 pangkat 3. Pangkat 3. Sampai sini dicatat dulu ya. FPB-nya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Iya, sebentar ya, dicatat dulu ya. Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sudah, Ustaz. Kita pelan-pelan saja ya. Kemudian untuk mencari FPB-nya kita cari angka yang sama ya. 3 di sini tidak ada yang sama ya. Kemudian kalau 5 ada ya. Tidak. Yaitu 5 di sini sama-sama dengan 5 ya. Nah, kemudian kita cari pangkat yang paling kecil. 2 dan 3 Itu yang 5 paling kecil ya. pangkat 2. Yang 2. ini ya, yang atas ya, yang paling kecil ya, 5 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah
FEB sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 dikali 5. Jadi 25. Kemudian untuk menyederhanakan pecahan tersebut kita bagi dengan FPD-nya yaitu 25. Jadi 675 per 1000 ya. Per 1000 dibagi 25. Kemudian 1000-nya juga dibagi dengan Dibagi 25. 25. Hasilnya 27 per 40. 27 Per 40. per 40. Jadi bentuk pecahan paling sederhananya dari 0,675 adalah 27 per 40. Silakan dicatat terlebih dahulu ya. Ustaz Afwan. Ya. Yang Kenapa? soal nomor 2 itu tadi Ana belum selesai nyatet Ustaz. Oh iya, yang nomor 10 dicatat dulu ya. Nanti habis ini kita bahas lagi yang nomor 2 ya. Keren Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah siap Ustaz. Belum Ustaz. Sudah Ustaz. Belum. Sudah Ustaz. Sudah selesai Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah selesai ya. Ya Ustaz. Ada yang bertanya tentang nomor 2. Baik, kita mulai ya yang nomor 2 ya. Ini Ustaz hapus ya, nggak apa-apa ya. Sudah semua kan ya? Jadi bentuk pecahan sederhananya atau paling sederhananya dari 0,675 adalah 27 per 40 ya. Baik, kita hapus ya. Kita kembali ke nomor 2. Sudah Ustaz. Atau kalau misalnya anak-anak solihah bingung untuk mencari FPD, kita bisa membagi dengan yang sama gitu. Contohnya, misalnya di sini yang nomor 2 0,8 itu sama dengan 8 per 10. Nah, kalau bingung untuk mencari FPD-nya, kita bisa coba satu per satu. Jadi misalnya 8 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Sama-sama bisa nggak gitu. Nah, ternyata 8 bisa dibagi 2 dan 10 juga bisa dibagi 2. Maka kita coba sederhanakan dengan membagi dengan 2. Jadi 8 dibagi 2 4. Kemudian 10 dibagi 2 5. 4 per 5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah tidak bisa dibagi dengan FPB-nya ya. Sudah tidak ada FPB-nya. Atau yang lain misalnya 0,12 sama dengan 12 per 10. 12 per 100. 100 Ustaz. Baik, 12 per 100. Nah, kita bingung untuk mencari FPB-nya, maka Dibagi 4. dengan membagi dengan 2, bagi dengan 2.
Ternyata 12 dibagi 2, 6. 6 ya. Kemudian 100 dibagi 2, 100 dibagi 2, 50. 60. 6 per 50 masih bisa disederhanakan lagi. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama dibagi 2. Sama Kita coba bagi 2 lagi. Dibagi 2. Sama-sama bagi 2. Jadi kalau yang pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi dengan 2. Kemudian 6 dibagi 2, 3. 3. 50 dibagi 2, 25. 25. Bisa disederhanakan lagi tidak? Udah masukin. Tidak, karena sudah Tidak bisa. ada SPB-nya ya. Jadi kalau FPB-nya misalnya 1. kita bingung mencari FPB, kita bisa dengan cara membagi dari bilangan terkecil ya, bagi aja dengan 2. Seperti itu kalau misalnya masih bingung dengan FPB. Kalaupun kita sudah bisa dengan FPB, maka cari dengan FPB-nya saja. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membagi atau mencoba-coba dengan pembagian. Gitu. Jadi diingat, kalau disuruh menyederhanakan, maka pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau 8 dibagi, contohnya 8 dibagi 2, 8 dibagi 2, maka 10 harus dibagi dengan 2. Kemudian 12 dibagi 2, maka 100 juga harus dibagi dengan 2. Harus sama. Di atas dibagi 2, maka di bawah dibagi 2. Di atas dibagi 3, di bawah juga harus dibagi dengan 3. Seperti itu ya. Ya Ustadz. Ya Ustaz. Tidak boleh dibagi dengan bilangan yang berbeda. Saya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya. Untuk soal-soal yang belum kita kerjakan bersama, silakan dikerjakan di rumah. Dikumpulkan ke orang tuanya atau yang mengajar di rumah. Tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ke orang tua atau yang mengajar di rumahnya. Jangan dikumpulkan ke Ustadz ya. Tidak perlu dikumpulkan ke Ustadz. Tapi kalau misalnya ingin bertanya, misalnya, Ustadz, cara kayak gini benar atau tidak? Tidak apa-apa ya, silakan. Kalau ingin bertanya. Ya. Baik, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.